bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Sambil nunggu tamu, tak jawab apa tanya jawabnya ini ya. Bismillah. Ya. Gus, kamu bisa ngaji, siapa ini? Indonesia Menang. Gus, kamu bisa ngaji apa enggak sih? Iso. Bisa. Alif, ba, ta, sa, ha, kho. Bisa. Oh, salah. Itu Ustadz padahal. Belajar huruf hijaiyah dulu ya. Yuk, kita mulai alif. 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 Ba. Lihat sini, lihat sini. Nih lah. Nih. Ba. Ta. Sa. Jim. Alif, ba, ta, sa, ha. Jim. Oh, jim sih. Alif, ba, ta, sa, Jim. jim, ha, kho, dal, za, ro, za, sin, shin, sod, do, to. Yes, aku bisa. Itu Ustadz padahal. Jangan lupa like, share, komen, and Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan konteks bahasa itu mengarah kepada agama, karena yang dilaporkan adalah unsur sara, salah satunya agama. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Pas'alu al-zikra. Hati-hati umat Islam. Ya, aduh. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Oke, sahabat. Udah puas belum tertawanya, ha? Udah puas belum tertawanya? Cocok nggak saya namakan dia yang tiga itu trio gemblung? Atau apa yang paling cocok gitu loh? Trio gemblung atau trio lucu? Atau trio ulama? Menurut kalian yang paling gemblung siapa? Ayo. Atau yang paling lucu siapa? Atau yang paling ulama siapa? Di antara yang ketiga ini, siapa kira-kira? Yang paling lucu, yang paling gemblung, atau yang paling ulama? Mereka semua kan panutan. Mereka semua kan panutan. Di antara kelompok-kelompok yang nggak tahu, mereka semua itu punya akal gak untuk memverifikasi gitu orang-orang seperti ini kok bisa jadi panutan? Kalau saya memilih yang paling lucu itu jelas favorit saya, fans berat saya tuh dari dulu itu Sugik Nuraharja. Saya paling lucu sekali dia, karena PD-nya itu setinggi langit bos, setinggi langit, gak ada duanya pokoknya.
Kepedean Sugik Nurharja itu mengalahkan pikirannya. Pikirannya dikebelakangkan, pedenya dikedepankan. Otaknya dikebelakangkan, pedenya dikedepankan. Maka itulah sering membuat kita tertawa terbahak-bahak. Ucapan-ucapan Sugik Nurharja itu sangat menghibur bagi saya. Dan saya melihat Sugik Nurharja itu bukan sebagai seorang ulama atau ustadz, bukan. Sebagai komedian. Sebagai komedian. Coba, jujur, Anda tertawa gak ketika melihat video itu tadi? Jujur. Jujur, Anda tertawa gak melihat video itu yang saya sodorkan tadi? Kalau ada yang tidak tertawa, berarti perlu diperiksa tuh otaknya. Sebegitu lucunya tidak tertawa itu berbahaya, itu perlu diperiksa ke dokter kejiwaan tuh. Otaknya benar atau enggak? Atau nggak tahu komedi gitu, kan itu. Yang jelas saya ingin memberikan pesan satu. Coba menjadi masyarakat itu yang pandai dan cerdas, melihat apalagi orang itu akan dijadikan kita sebagai pemandu keselamatan, apalagi di dunia wal akhirat. Harus benar-benar tahapan verifikasinya. Apalagi hari ini banyak sekali dan gampang sekali orang memanipulasi dirinya untuk terlihat lebih elok sebagai seorang ulama. Lihat tampilan Novel Bakmumin. Kalau orang awam melihat tampilan Novel Bakmumin itu keislam-islaman, menunjukkan bahwa dia sebagai seorang ulama besar tampilannya. Tapi menurut saya bukan ke-Islam-Islaman, itu ke-Arab-Araban. Beda loh ya. Islam dengan Arab itu jangan disamakan. Islam memang turun di Arab. Tetapi jangan sampai kita memandang bahwa ya pakaian itu dijadikan ciri sebagai orang Islam. Abu Jahal juga pakai jubah, bos. Jadi jubah itu bukan ciri dia sebagai seorang Islam. Jubah itu bukan ciri dia sebagai seorang ulama. Tetapi jubah itu ya kebudayaan Arab. Maka Novel Bakmumin dengan tampilan pakai jubahnya itu bukan menandakan dia sebagai seorang ulama, tetapi sebagai seorang yang sedang membudayakan pakaian Arab di Indonesia. Oke, mungkin di Indonesia ada sebagian orang yang kemudian memakai simbol-simbol itu untuk identitas ulama. Tapi sekarang sudah bias sekali. Banyak kemudian satu kali lagi, apalagi di media sosial, yang memanipulasi dirinya hanya untuk mendapatkan sertifikat dari masyarakat agar disebut A, agar disebut B, agar disebut C. Padahal seseorang tersebut tidak layak untuk disebut itu. Ya contohnya seperti Novel Bakmumin. Pakai jubah itu agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk dia sebagai seorang ulama. Ya meskipun dia sangat tidak layak disebut sebagai seorang ulama. Bagaimana kita bisa menyebut layak? Bacaan Al-Qur'annya juga seperti itu, bos. Sugik Nurharja dengan tampilan-tampilan seperti itu kemana-mana, nggak pakai jubah sih, cuma identitas yang melekat di dirinya Gus Nur kan. Pakaian-pakaiannya ya ustadz lah. Tapi itu hanya sebatas identitas yang kemudian dicerminkan dari pakaian, yang tidak bisa menjamin seseorang itu kualitas keilmuannya baik. Apalagi satu kali lagi tampilan itu bisa sangat gampang sekali untuk kita pakai, ubah dan sebagainya ya. Tapi isi kepala tetap tidak bisa gampang diubah. Pernah ada yang viral tuh ya. Sugik Nurharja itu dulu dia menafsirkan ayat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Katanya semua makhluk Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu mungkin tumbuhan. Sapi, buaya, kerbau bisa jadi ulama. Itu menurut versi Sugik Nurharja.
Padahal nggak ada mufassirin yang menafsirkan bahwa buaya bisa jadi ulama, kerbau bisa jadi ulama. Nggak ada mufassirin, hanya Sugeng Nur Raharja. Pertanyaan kemudian, dia layak gak menjadi seorang mufassir? Baca ngejak huruf hijaiyah saja salah gitu loh. Berbahaya gak? Berbahaya sekali. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan akalnya sendiri tanpa dia layak menjadi seorang mufassir, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Satu lagi, Egy Sujana. Lihat dia, menginginkan hukum Islam untuk menaungi seluruh orang yang ada di Indonesia. Tapi dia tidak becus baca Al-Quran. Percaya Anda, dia yang tidak paham agama ingin menerapkan hukum agama. Hanya orang bodoh dan tolol yang percaya. Ya, itu hiburan untuk siang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menambah imun kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.